Hello， 同学们，大家早上好。今天我们要上第一课，你在干什么呢？我们今天的题是学习语法，正反疑问句。我会给你们用印尼文解释。Hari ini kita akan belajar bab 1, 你在干什么呢? Kemarin kita sudah belajar tentang percakapannya. Hari ini kita akan belajar tentang grammar, yaitu kalimat tanya positif, negatif. Oke, kita lihat di sini. Grammar kalimat tanya positif negatif. 正反疑问句语法。Kalimat tanya positif negatif adalah kalimat tanya yang diubah dari kalimat tanya biasa, sehingga hanya memiliki jawaban positif ya dan negatif tidak. Kalimat tanya biasa diakhiri partikel kah yang berpola kalimat berita tambah ma. Jadi di sini kita lihat ada contoh. 你是印尼人吗? 你是印尼人 itu adalah kalimat berita, kamu orang Indonesia. Ma itu adalah partikel kah, kamu orang Indonesia kah? Atau kita bakunya, apakah Anda orang Indonesia? Kalau lause per huruf, maka dia akan menjadi kamu orang Indonesia kah? Lalu yang kedua, contoh kedua. 今天的作业多吗? Hari ini punya PR banyakkah? Itu bahasa tidak baku ya. Kenapa lause begitu membacanya? Supaya kalian tahu bahwa 今天 itu hari ini, te punya, 作业 PR, 多 banyak, ma itu adalah kah. Jadi hari ini punya PR banyakkah? Gitu. Oke, kita next. Kita lihat dari kalimat tanya biasa yang berpola berita tambah ma, kita bisa ubah menjadi kalimat tanya positif negatif dengan ketentuan. Nah, di sini kalian harus tahu ya, ingat selalu bahwa untuk mengubah kalimat tanya biasa ke dalam kalimat positif negatif, maka dalam kalimat tersebut harus mengandung atau memiliki kata kerja, 动词, atau kata sifat, 形容词. Nah, dalam satu kalimat bila ada kata kerja dan kata sifat, maka kalimat tanya biasa bisa diubah menjadi kalimat tanya positif negatif. Oke, yang kedua, terdapat kata pu dan mei sebagai adverb atau kata keterangan. Oke, yang ketiga, kata positif negatif disisipkan sebelum atau di depan kata kerja dan kata sifat yang ada pada kalimat. Nah, di sini kadang-kadang orang merasa bahwa kalimat tanya positif negatif itu sama dengan lawan kata. Sebenarnya dia bukan lawan kata ya, tetapi dia berupa positif dan negatif. Ayo kita lihat contohnya. Yang pertama kita lihat di sini lause sudah beri kalian 10 contoh. Ada 10 kata, di sana sudah ada keterangannya, ada adjective, verb ya. Lalu di sini ada kata, ada tambah dan kurang, positif dan negatif. Nah, kita lihat positifnya. Apa itu positif? Positif itu adalah kata itu sendiri. 多好看是 去要喜欢知道跑步漂亮. Lalu negatifnya, kita hanya tambahkan kata pu di depan setiap kata yang ada. Positif tuo, negatifnya pu tuo. Jadi yang orang biasa bilang lawan kata, tuo banyak, shao itu sedikit lawan kata. Di sini kita positif negatif adalah tuo banyak, negatifnya tidak banyak. Jadi bukan sedikit, tapi tidak banyak. Tidak banyaknya ya
sebenarnya sedikit, tetapi dia tidak pakai kata shall. Oke, kita lihat how, baik. Positifnya how, negatifnya bu hao. Oke. Pokoknya kalian sudah tahu bahwa setiap kata yang diberikan untuk dijadikan negatif, tambahkan kata bu. Yang tua menjadi bu tua, hao menjadi bu hao, kan menjadi bu kan. Oke, itu positif dan negatif. Sekarang kita masukkan ke dalam contoh kalimat. Kalimat berita tambah ma atau kalimat tanya biasa. Kita lihat, 今天的作业多吗? Hari ini punya PR banyakkah? Hari ini punya PR banyakkah? Oke, di sini untuk mengubah suatu kalimat, kalian harus tahu dulu dalam kalimat itu mana sih dia kata kerja dan mana dia kata sifat. Di sini sudah Lause beri tanda merah yang merupakan kata sifat atau kata kerja. Oke. Kita lihat kata kerja, kata sifat yang ada pada kalimat nomor 1 adalah tuo yang dikasih tinta merah. Oke. Lalu kita akan ubah ke dalam kalimat tanya positif negatif. Ingat, kata tanya positif negatif disisipkan di depan kata sifat atau kata kerja yang akan kita ubah. Kamu sudah tahu nomor 1, misal kata sifat yang akan kita ubah adalah tuo. Oke, kita lihat ke zhengfan yu wenqu, kalimat tanya positif negatifnya menjadi 今天的作业多 positif, lalu masukkan langsung negatifnya bu tuo. Jadi dia akan berbunyi 今天的作业多不多? Hari ini punya PR banyak tidak banyak. Bu tuo itu sama mewakili kata ma yang artinya kah. Oke, dia sama. 今天的作业多吗? 今天的作业多不多? Oke, jadi pada saat kita sudah mengganti atau mengubah kalimat tanya biasa ke kalimat tanya positif negatif, kalimat berita ma itu harus dihilangkan pada saat kita ubah ke dalam kalimat tanya positif negatif. Jadi tidak boleh lagi ada kata ma di sana karena itu akan menyebabkan kalimat menjadi rancu. Oke, untuk kalimat berita atau kalimat tanya biasa, 今天的作业多吗? Kalimat tanya positif negatif, 今天的作业多不多? Tahu perbedaannya? Perbedaannya adalah 今天的作业多吗? Kita bisa saja menjawab berbagai jawaban. 不知道, 多, 不多, 很多, dan segalanya dan sebagainya ya. Tetapi pada saat kita ke kalimat tanya positif negatif, waktu kita ditanya 今天的作业多不多? Jawabannya hanya ada 2, 多 atau 不多. Itu saja. 多不多. Jadi positif ya, negatif tidak. Itu saja perbedaannya. Oke, ya, lalu contoh kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7 sampai 10 kalian bisa lihat sendiri nanti ya, dipelajari lagi. Yang penting kalian sudah ngerti 3 hal dalam mengubah kalimat tanya biasa ke dalam kalimat tanya positif negatif. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selain kata keterangan adverb pu, juga ada kata keterangan may yang khusus untuk dipadukan dengan kata kerja yo. Contoh kalimat tanya biasa ya. 你有弟弟吗? Kamu ada saudara laki-laki enggak? Atau adik laki-laki enggak? Kita ubah menjadi kalimat tanya positif negatif. Oke, sudah diberi tanda merah ya. Yo itu adalah kata kerja yang akan kita ubah kata positif negatifnya. Jadi dia akan berubah menjadi 你有没有弟弟? Kamu punya adik laki-laki enggak? 你有没有弟弟? Jadi untuk kata yo, kita tidak menggunakan kata keterangan pu untuk membuat dia menjadi negatif.
tetapi dia harus bertemu dengan mei untuk menjadi negatif. Jadi ni you bu you titi itu adalah kalimat yang salah, penggunaan kata yang salah untuk you bu you. Harusnya you mei you. Oke, kita lanjut ke B. Untuk kata kerja atau kata sifat terdiri dari 2 huruf, maka kita hanya pakai 1 huruf pertama di bagian positif, baru 2 huruf untuk di bagian negatifnya. Kita lihat contoh. Ni sihuan ta youxi ma? Kamu suka bermain game gak? Kita ubah menjadi ni xi bu sihuan ta youxi? Ni xi bu sihuan ta youxi? Inilah yang Lause maksud. Di positifnya kita hanya ambil 1 huruf bagian depan kata yang akan kita ubah. Dari sihuan kita hanya ambil si, lalu 2 huruf di bagian negatifnya bu sihuan. Jadi semuanya ikut. Untuk di depan hanya si, lalu belakangnya bu sihuan. Ini kalau dia terdiri dari 2 huruf kata sifatnya atau kata kerjanya, ya. Jadi bukan ni sihuan bu sihuan ta youxi. Ni sihuan bu sihuan ta youxi itu kurang tepat. Jadi yang tepatnya adalah ni si bu sihuan ta youxi. Oke, sekarang muncul pertanyaan. Bagaimana bila dalam satu kalimat terdapat 2 kata kerja atau 2 kata sifat, atau dalam satu kalimat terdapat kata kerja dan kata sifat? Nah, kita lihat contoh di sini. Lause beri, ni yao kan dian shi ma? Kamu mau nonton TV gak? Ya, jawabannya. Coba Lause tanya, kamu mau dulu atau nonton dulu? Sudah nonton baru mau atau mau dulu baru nonton? Pasti mau dulu kan, baru nonton. Jadi, di kasus seperti ini, kamu harus bisa pilih atau tentukan mana yang duluan akan dikerjakan. Oke, itulah yang akan kita ubah menjadi kalimat tanya positif negatif. Jadi, sudah jelas bahwa kita mau dulu, baru nonton. Oleh karena itu, yang akan kita ubah adalah yao. Ingat, untuk mengubah kalimat tanya biasa ke kalimat tanya positif negatif, kata positif negatifnya itu disisipkan di depan kata yang akan kita ubah. Jawabannya ya, kita lihat. Ni yao bu yao kan dian shi? Ni yao bu yao kan dian shi? Ma-nya harus dihilangkan. Ingat-ingat, kalau kalimat tanya biasa sudah diubah ke dalam kalimat tanya positif negatif, maka ma di belakang harus dihilangkan. Oke, jadi jawabannya benar ada ni yao bu yao kan dian shi? Jawaban yang salah adalah ni yao kan bu kan dian shi? Kamu mau nonton gak nonton TV? Itu salah, ya. Yang benar adalah kamu mau gak nonton TV, bukan kamu mau nonton gak nonton TV. Oke, Lause harap sampai di sini kamu bisa ngerti. Kita akan lanjut lihat lianxi. Oke, kemarin untuk pertemuan pertama kita, kalian sudah menyalin percakapan, ya. Dan hari ini kalian akan latihan, yaitu ini ada 5 buah soal. 今天是星期六吗？你明天去上课吗？你会写汉字吗？你知道他是谁吗？妹妹喜欢吃蛋糕吗？ Oke, tulis soal dan jawaban ke buku, kemudian difoto, lalu kirim ke Google Classroom. Oke, sampai di sini penjelasan Lause. Lause harap bisa dimengerti ya. Oke, 谢谢，再见。